Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap keamanan jaringan kelas 17 Tel 3 akan mempresentasikan proses pengerjaan paket tracer kami dengan judul paket tracer Layer 2 VLAN Security. Untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester keamanan jaringan dengan dosen pengampu Bapak Maimun Hasan STMT. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa Salsabila. Dengan NIM 178800092, di sini saya akan merancang topologinya dari awal. Rancangan topologi dari awal ini dan menyebutkan langkah-langkahnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Enidia Widyastuti. Di sini saya bertugas untuk mengkonfigurasi Layer 2 VLAN Security. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasari, NIM 178800071. Di sini saya sebagai verifikasi koneksi paket tracer Layer 2 VLAN Security. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. VLAN ini adalah sebuah kelompok perangkat dalam jaringan atau lebih yang dikonfigurasikan dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga sistem ini tidak benar-benar nyata, akan tetapi tetap dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung secara VLAN banyak digunakan karena memiliki security atau keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri. Oleh karena itu, segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas datanya pun dibatasi. Selain itu, menggunakan VLAN juga dapat membuat penghematan biaya yang dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Pada kali ini kita akan membahas versi keamanan CCNA Cisco Networking Academy versi 2.1 2.0 dan proses-proses paket tracer ini melihat secara mendalam keamanan lapisan 2 untuk tujuan dari paket tracer ini adalah menghubungkan link redundant baru antara SW1 dan SW2. Yang dimaksud dengan redundant di sini itu bukanlah hubungan antara saklar 1 dan saklar 2-nya, tetapi itu akan menyediakan redundansi dan nanti kami akan meletakkan tautannya di sana. Kemudian mengaktifkan trunking dan konfigurasi keamanan pada terang baru antara SW1 dan SW2. Untuk konfigurasinya nanti akan dijelaskan oleh Enidia. Kemudian membuat VLAN manajemen baru, VLAN 20. Tepatnya di sini visinya. Visi C1 ini. Kemudian menerapkan ACL untuk mencegah penggunaan luar mengakses VLAN manajemen. Nah, selanjutnya skenario-nya adalah jaringan perusahaan saat ini disiapkan menggunakan dua VLAN terpisah, VLAN 5 dan VLAN 10. Inter VLAN-nya sudah saya setting di router ini. Dan untuk kemudian selain itu semua port terangnya dikonfigurasi dengan VLAN asli 15. Administrator jaringan ingin menambahkan link yang berlebihan antara saklar SW1 dan SW2. Tautan harus mengaktifkan trunking dan semua persyaratan keamanan harus berada di tempat. Selain itu, administrator jaringan ingin menyambungkan PC manajemen untuk mengalihkan SWA yang ini ya. Kemudian administrator ingin mengaktifkan PC manajemen untuk menghubungkan ke semua saklar dan router, tetapi tidak menginginkannya perangkat lain untuk disambungkan ke PC manajemen. Administrator ingin membuat file VLAN 20 ini untuk tujuan manajemen. Selanjutnya, pada bagian part 1,
pada bagian 1, verifikasi konektivitas akan dijelaskan oleh Rizka Purnamasari. Pada bagian 1, di sini kita akan melakukan pengecekan konektivitas antara C2 VLAN 10 dan C3 VLAN 10 dengan cara memverifikasi. Pertama, kita buka PC C2 VLAN 10. Ke IP configuration untuk mengecek IP C2 VLAN 10. Setelah itu, kembali ke PC C3 VLAN 10, ke IP configuration untuk mengecek IP-nya. Setelah itu, kita kembali ke PC C2 VLAN 10, ke command prompt, dan masukkan IP PC C3 VLAN 10. Setelah ping berhasil, kita kembali untuk mengecek D1 VLAN 5 ke IP configuration, cek IP-nya, dan kembali ke PC C2 VLAN 10, ke command prompt, dan masukkan IP address D1 VLAN 5. Dan ping pun gagal, request timeout 100% loss. Pada bagian kedua, kami membuat redundant link antara SW1 dan SW2. Di sini pada langkah pertamanya mengkonekkan SW1 dan SW2 dengan kabel crossover. Alasannya memakai crossover karena ini sesama perangkat switch dengan switch, dan mengkonekkan di flash Ethernet 0/23. Ini juga 0/23. Oke. Selanjutnya pada langkah kedua akan dijelaskan oleh ini dia. Lalu kita klik SW1 untuk mengkonfigurasikan redundance-nya. Kita klik rasa nanti pas bagian switch mode terangnya berhenti. Ya, gue masih terulang. Satu lagi, Sa. Switch port mode terang. Nanti baru aku lanjutkan. Lalu setelah itu ketikkan switch port terang native VLAN 15. Kemudian
Ketikan juga switch port nenogotiate lalu ketikan no shutdown. Dan yang terakhir kita ketikkan exit. Lalu setelah itu, setelah mengkonfigurasikan SW1, maka kita akan mengkonfigurasikan SW2. Sebelum itu kita tutup dulu layar CLI dari SW1. Kemudian kita klik SW2. Sama seperti tadi, kita samakan codingan antara SW1 dengan SW2. Ketikan kembali seperti yang tadi. Di sini kenapa sama? Karena redundans antara SW1 dengan SW2 menggunakan fast Ethernet 023, maka codingannya akan sama. Setelah itu kita keluarkan layar CLI dari SW2 dan inilah dan telah terbentuklah redundans antara SW1 dengan SW2. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan manajemen VLAN pada setiap switch. Yang pertama kita akan menyiapkan pada SWA atau switch 1. Enggak, salah. SWA doang, nggak pakai SW1. Ulang. Yang pertama, ulang. 1, 2, 3. Yang pertama adalah kita menyiapkan manajemen VLAN pada SWA, pada switch A. Yang pertama adalah kita klik terlebih dahulu switch A-nya. Kemudian kita klik enter. Ketikan enable. Lalu config T. Lalu VLAN 20. Kemudian exit. Kemudian setelah itu kita membuat interface VLAN 20 dengan menambahkan IP address yaitu 192.168.20.0 pada jaringan. Yaitu kita ketikkan saja interface VLAN 20. Kemudian klik enter. Lalu ketikkan IP address 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian klik enter. Lalu exit.
Setelah itu kita keluarkan layar CLE pada switch A. Kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti pada switch A terhadap switch B, switch 1, switch 2, dan juga switch sentral. Untuk codingannya sama seperti biasa, hanya saja yang membedakan adalah IP address-nya saja. Ini kita lakukan pada switch B. Untuk yang codingan pertamanya seperti interface dan yang lain-lainnya itu sama, yang dibedakan hanya IP address. Setelah klik enable, oh ya ini terlupakan, kita ketikkan dulu config T. Lalu ketikkan VLAN 20, lalu exit. Setelah itu, pada switch B, interface VLAN 20, klik enter. Setelah masuk ke interface-nya, kita ketikkan kembali IP address 192.168.20.2. Spasi 255.255.0. Kemudian kita exit. Setelah switch B, kita lakukan juga pada switch 1. Dengan menggunakan codingnya sama. Enable, kemudian config T. Lalu VLAN 20. Kemudian kita exit. Langkah selanjutnya, tambahkan interface, yaitu interface VLAN 20. Kemudian klik enter. Lalu tambahkan juga IP address-nya. Di sini ketika tadi switch A menggunakan IP 192.168.20.1, kalau switch B menggunakan 192.168.20.2, maka di switch 1 kita gunakan 192.168.20.3. Spasi 255.255.255.0. Lalu kita klik enter dan exit. Langkah selanjutnya setelah SW1 kita menuju ke SW2 untuk mengkonfigurasinya. Sama seperti biasa, klik enable, kemudian config T, lalu VLAN 20, kemudian kita exit. Setelah itu kita hubungkan dengan interface-nya, yaitu dengan cara ketikkan interface VLAN 20. Klik enter. Kemudian ketikkan IP address 192.168.20.4. Spasi 255.255.255. 255.
dan kemudian exit. Dan yang terakhir, kita konfigurasikan pada switch sentral. Kita klik switch sentral, kemudian CLI, lalu ketikkan enable, kemudian VLAN 20, enter, lalu exit. Kita masukkan kembali interface-nya, yaitu interface VLAN 20, kemudian klik enter, lalu kita masukkan IP address 192.168.5 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Selanjutnya, pada langkah ketiga, mengkoneksikan manajemen VLAN 20 dengan kabel straight dan menggunakan port fast Ethernet 0/1. Ya. Untuk konfigurasinya, selanjutnya dijelaskan oleh ini dia. Setelah menyambungkan kabel straight antara switch A dengan manajemen VLAN 20, kemudian kita akan konfigurasikan supaya manajemen VLAN 20 dengan switch-nya tersambung. Langkahnya adalah kita klik pada SWA-nya, maksudnya switch A-nya. Kemudian klik enter. Lalu kita ketikkan interface F0/1. Kenapa menggunakan ini? Karena tadi untuk kabel straight-nya kita menggunakan fast Ethernet 0/1. Lalu kita klik enter. Setelah itu akses VLAN 20. Lalu klik enter. Setelah itu yang terakhir kita ketikkan no shutdown. Di sini supaya jaringannya hidup dan bisa. Kok bisa? Nggak gitu ini. Nggak gitu. Ntar dulu. Ulang. No S aja. Kemudian. Apa sih? Kok jaringannya hidup? Nggak usah. Salah. Kemudian kita ketikkan no SH dan lalu kita klik exit. Lalu kita keluarkan tampilan CLI-nya. Untuk langkah selanjutnya adalah memverifikasi koneksi antara antara manajemen PC dengan semua switch. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Pada step 5, di sini kita akan ping VLAN 20 ke SWA, SWB, SW1, dan SW2 dan sentral untuk memastikan bahwa VLAN 20 dan SWA, SWB, SW1, SW2, dan sentral telah terhubung. Pertama, kita klik VLAN manajemen VLAN 20, lalu ke desktop, lalu ke command prompt dan ping untuk SWA 192 168.20.1 spasi 255 255 255.
Tadi dulu, Rizka nggak pakai 255. Oh, nggak pakai. Jadi nyampe Nggak. cuma satu. Berarti semuanya nggak pakai 2255 ya? Iya, semuanya. Nih diulang di sini aja nih, diulang dari sini. Lanjut. Kita ping untuk SWA-nya 192.168.21. Enter. Dan kita ping pada SWB 192.168.20.2. Dan hasilnya request timeout. Kemungkinan hasilnya dikarenakan interface-nya tidak terhubung, jadi tidak tersampai ke SWB. Lalu kita ping pada SW1 192.168.20.3. Dan hasilnya request timeout juga. Request timeout 100% loss dikarenakan interface-nya tidak terhubung, jadi tidak tersampaikan ke SW1. Lalu kita ping pada SW2 192.168.20.4. Hasilnya request timeout 100% loss dikarenakan interface-nya tidak terhubung, jadi tidak tersampaikan ke SW2. Lalu kita ping pada SW control 192.168.20.5. Dan hasilnya request timeout 100% loss dikarenakan interface-nya tidak terhubung, jadi tidak tersampaikan ke SW control. Selanjutnya pada bagian 4 yang akan dimulai oleh Eni. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan manajemen PC yang akan diakses oleh router 1. Langkah yang pertama yaitu kita membuat subinterface pada router 1. Yang pertama kita klik router 1, kemudian kita buat subinterface Giga Ethernet 0/0.3 dan juga kita set enkapsulasi ke DO1Q20 ke akun untuk VLAN 20. Password yang digunakan adalah Cisco ConPass55. Kemudian enable, lalu ketikkan config T. Ketika dimintai password kembali, maka gunakan password yaitu Cisco NPA55. Kemudian ketikkan config T, lalu klik enter. Setelah ulang lagi. Ya udah.
Oke, yang pertama lalu ketikkan config T, klik enter. Lalu kita ketikkan interface G0 strip 0.3. Klik enter. Lalu kita masukkan enkapsulasi DOT1 key, enkapsulasi DOT1 key 20. Lalu klik enter. Setelah itu kita klik exit. Lalu kita klik enter dan kita tambahkan IP address pada enkapsulasi itu. Yaitu kita klik interface G0 strip 0.3. Lalu kita klik enter kembali. Setelah itu kita masukkan G0 strip 0.3. Nah, kemudian kita ketikkan IP address 192.168.20.100 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Lalu kita ketik exit. Untuk menentukan apakah konektivitas antara PC dengan router 1 terhubung, selanjutnya akan dilakukan verifikasi yang akan dilakukan oleh Rizka. Pada step 2, di sini kita akan mengkonektivitas antara PC manajemen dan R1. Di sini kita ke PC manajemen VLAN 20. Setelah menyediakan PC manajemen VLAN 20 ke router 1, kita cek konektivitas antara PC manajemen ke router 1. Di R1 kita exit dan show run. Pada data ini sudah masuk ke router 1, interface Giga Ethernet 0/0.3, encryption DOT1Q.20, IP address 192.168.255.255.255.0. Selanjutnya, pada langkah 3 untuk mengaktifkan keamanan akan dijelaskan oleh Eni. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan security, yaitu pada manajemen PC kita harus menyiapkan akses antara ke router, yaitu dengan manajemen VLAN. Yang pertama kita akan membuat ACL yang hanya Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat security, yang mana kita akan membuat akses pada router. Yang pertama kita membuat ACL yang hanya digunakan oleh manajemen PC untuk mengakses ke router. Langkah yang pertama adalah kita klik router 1.
Kemudian kita ketik config T, lalu kita klik, lalu kita tulis akses strip list spasi 101 Denny IP any spasi 192.168.20.0 spasi 0.0.0.255. Kemudian kita tuliskan akses strip list spasi 101 spasi permit IP any. Lalu kita tuliskan yang terakhir akses strip list spasi 102 permit IP host 192.168.20.50 any. Lalu kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan kembali config T. Lalu kita tuliskan interface G0 strip 0.1. Kemudian klik enter, kita tuliskan IP access strip group spasi 101 spasi in. Kemudian kita enter kembali, lalu ketikkan interface G0 strip 0.2. Kemudian kita ketikkan IP access strip group 101 in. Lalu enter kembali, kita ketikkan kembali line VTY 0 spasi 4. Lalu akses strip class 102 spasi in. Dan yang terakhir kita klik enter dan lalu kita exit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa keterangan, yaitu aksesis 102 digunakan hanya pada manajemen PC untuk mengakses ke router, yang mana IP address-nya akan diubah oleh ACL. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah memverifikasi security yang akan dijelaskan oleh Rizky. Pada langkah 4, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal B. Dari PC manajemen ping SWA, SWB, dan R1, apakah pingnya berhasil? Pada SWA berhasil, tetapi pada SWB dan R1 100% loss. Dan soal yang C, dari D1, ping C manajemen, apakah pingnya berhasil? Ping seharusnya gagal karena agar
karena perangkat dalam VLAN yang berbeda berhasil melakukan ping ke perangkat dalam VLAN 20 itu. Harus dirutekan. Router memiliki ACL yang mencegah semua paket mengakses jaringan 192.168.20.0. Saya ingin menambahkan pada perancangan manajemen VLAN dihubungkan dengan SWA. Kenapa ketika di ping tidak berhasil? Dikarenakan kemungkinan pada saat kami melakukan konfigurasi switch itu tidak terhubung dengan interface. Maka dari itu ketika melakukan ping dari manajemen VLAN ke switch A itu 100% loss. Oke, pada praktek paket tracer kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa kali ini kita ditugaskan untuk mengamankan jalur VLAN dan dengan mengaktifkan beberapa pilihan keamanan, seperti menonaktifkan negosiasi hanya memasukkan interface tertentu dalam manajemen VLAN. Sekian presentasi paket tracer untuk ujian akhir semester keamanan jaringan dari kelompok 4. Lebihnya mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.